Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Sharing firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Hidup dalam Otoritas Roh Kudus. Nah, mari kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Perhatikan kata ini, Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Artinya hidup Yesus dalam pimpinan Roh Kudus, hidup Yesus dalam otoritas Roh Kudus. Nah, mari kita lihat seperti apa kehidupan Tuhan Yesus yang dapat dikategorikan sebagai hidup dalam otoritas Roh Kudus. Alkitab berkata, bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, saudara, coba perhatikan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Alkitab mengatakan bahwa Yesus diurapi Roh Kudus. Artinya Yesus hidup dalam otoritas Roh Kudus. Kemana Roh Kudus memberikan instruksi, disitulah Tuhan Yesus melakukan segala perintah yang ada. Seperti misalnya ketika Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Yesus ke padang gurun dicobai berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Alkitab berkata, dan Roh Kudus, Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi hidup Yesus pada waktu itu penuh dalam otoritas dan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, perhatikan di Kisah Rasul 10 ayat 38, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Yesus yang penuh dengan otoritas Roh Kudus melakukan dua hal di dalam kehidupannya yang menjadi teladan seperti apakah pribadi yang hidup dalam otoritas Roh Kudus. Nah, perhatikan, Alkitab berkata Yesus berjalan berkeliling. Jadi Yesus waktu itu jalan berkeliling di sekitar Yerusalem, di sekitar wilayah di daerah tersebut. Yesus berjalan berkeliling. Dan apa yang dilakukan Yesus? Apakah cuma berjalan berkeliling saja, observasi saja, pengamatan saja? Ternyata bukan, saudara. Yesus berjalan berkeliling. Alkitab berkata yang pertama, Yesus berbuat baik. Ini yang pertama. Nah, menarik sekali, Yesus berjalan berkeliling berbuat baik, menolong orang yang membutuhkan, membantu orang yang butuh pertolongan, memperhatikan orang-orang yang didiskriminasi. Orang Samaria Yesus perhatikan, orang-orang sakit kusta Yesus perhatikan. Perhatikan, saudara, Yesus hidup dalam otoritas Roh Kudus, dia berbuat baik. Nah, saudara, kalau kita rangkum segala perbuatan baik itu terkandung di dalam buah roh. Nah, perhatikan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Dan di dalam buah roh itu terkandung segala perbuatan baik. Dan Tuhan Yesus mempraktekannya. Nah, perhatikan, pribadi yang dipenuhi otoritas Roh Kudus, yang pertama, dia berbuat baik atau dia mempraktekkan buah roh di dalam aktivitasnya sehari-hari. Yesus pada waktu itu berbuat baik, artinya Yesus mempraktekkan buah-buah roh di dalam aktivitasnya. Kemudian yang kedua, saudara, indikasi pribadi yang hidup dalam otoritas Roh Kudus, yang pertama melakukan buah roh. Yesus berbuat baik, berjalan keliling, membagi kebaikan. Dan yang kedua, Yesus tidak hanya berbuat baik dalam etika moral, tetapi Yesus juga mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya.
Perhatikan, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Perhatikan kata menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah berjalan keliling, berbuat baik, artinya mempraktekkan karunia buah roh. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan. Kata menyembuhkan ini berbicara tentang karunia Roh Kudus. Kalau kita pelajari karunia-karunia Roh Kudus ada banyak, ada bisa menyembuhkan, karunia kesembuhan, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia mengajar dan lain sebagainya. Nah, waktu itu Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, yang kerasukan disembuhkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Nah, perhatikan saudara, Yesus berjalan berkeliling mempraktekkan buah Roh Kudus, berbuat baik, dan mempraktekkan karunia Roh Kudus, yaitu kesembuhan. Sehingga antara buah roh dan karunia roh ngeblend di dalam hidup Yesus. Dan inilah standar kehidupan orang Kristen yang dipimpin dalam otoritas Roh Kudus. Antara berbuat baik dan karunia Roh Kudus, antara buah roh dan karunia roh ngeblend jadi satu, dipraktekkan di dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu kalau kita berbicara tentang hidup dalam otoritas Roh Kudus, artinya saudara harus memanifestasikan buah roh di dalam hidupmu sehari-hari. Berbuat baik, mengasihi sesama, memiliki kesalehan moral. Dan saudara harus memanifestasikan karunia Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Melayani sesama, memberitakan firman, karunia menyembuhkan, karunia berkata-kata dalam hikmat, karunia-karunia yang saudara gunakan untuk membangun tubuh Kristus atau gereja, saudara harus praktekkan. Ini berbicara tentang pelayanan, ini berbicara tentang hidup saleh, saudara. Jadi di dalam hidup kita ini sebuah autokritik bagi kita kaum Pentakosta. Kadang orang-orang Pentakosta, jemaat-jemaat gereja Isa Al-Masih yang menganut paham Pentakostalisme, kadang kita nggak balance, saudara. Di gereja kita melayani, kita gunakan karunia-karunia kita, bahkan kita waktunya habis di gereja di hari Minggu. Tetapi ketika kita di marketplace, kita di kantor, kita nggak saleh sama sekali. Kita suka nipu, kadang orang tersebut suka mengambil uang yang bukan miliknya, suka menyuap, suka berbohong, suka menjegal temannya dalam mencapai karir dan lain sebagainya. Sehingga muncullah orang-orang Kristen yang kalau di gereja ekspor, tetapi di marketplace, di tempat mereka bekerja, mereka nggak jadi teladan dalam kehidupan moral. Karena itu mari di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus ngeblendkan dua poin ini. Antara karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus, kita jadikan satu, kita manifestasikan di dalam setiap aktivitas kita. Di hidup sehari-hari kita saleh dalam etika moral, di kehidupan bergereja kita gunakan talenta kita, karunia-karunia kita untuk melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di gereja Tuhan di mana kita berada. Nah, mari kita sinkronkan bersama-sama antara buah roh dan karunia roh, antara etika moral dan pelayanan kita di gereja. Kita sinkronkan sehingga orang terberkati dan melihat Yesus di dalam hidup kita dan memuliakan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.